Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali dan selalu segala puji teratur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan sehingga diperjumpakan di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Syarah Uqudul Lujaim wa dzakara sallallahu alaihi wasallam minal arba'ati imra'atan mata zawjuha wa laha auladun sighar fahabisat nafsaha ala auladiha wa rabbathum wa ahsanat ilaihim wa lam tatazawwaj khasyata an yadhi'u. Qala sallallahu alaihi wasallam, harramallahu ala kulli adamiyyin al-jannata an yadkhulaha qabli ghaira anni anzuru an yamini fa idza imra'atun tubadiruni ila babil jannah fa aqulu ma li hadhihi tubadiruni fa yuqalu li ya Muhammadu hadhihi imra'atun kanat hasna'a jamilatan wa kana 'indaha yatama laha fa sabarat 'alayhinna hatta balagha amruhunna alladhi balagha fasyakarallahu laha dzalik. Melanjutkan riwayat yang dimana Rasulullah menyebutkan 4 macam wanita yang akan masuk surga. 4 macam bebinian yang sifat-sifatnya ini calon penghuni surga. Yang pertama semalam Afifah, perempuan yang terhormat, menjaga diri dari perbuatan yang haram, perbuatan tercela, perbuatan yang menjijikan, terhormat, menjaga diri. Yang kedua, ta'iatan lillah wa li zawjiha, wanita yang taat kepada Allah dan taat pada suami. Yang ketiga, waludan sabiratan qani'atan bil yasir ma'a zawjiha dzata haya wa in ghaba anha zawjuha hafizat nafsaha wa malahu wa in hadara amsakat lisanaha anhu. Perempuan yang ketiga yang merupakan penghuni surga, perempuan yang banyak berisi anak namun sabar dan qanaah atau merasa cukup dengan rezeki sedikit yang diberi suami, serta memiliki rasa malu. Apabila suaminya kededa di rumah, inya akan menjaga dirinya dan harta suami. Dan apabila suami ada di rumah, inya akan menahan lisannya untuk mengganggu suaminya. Ini yang ketiga, banyak anak tapi sabar dalam mengganalakan anak. Qanaah, merasa cukup dengan rezeki sedikit yang dibawakan suami dan memiliki rasa malu. Hari ini masuk yang keempat, perempuan penghuni surga yang keempat. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam minal arba'ah. Kemudian Nabi menyebutkan termasuk dari 4 wanita yang akan dimasukkan dalam surga. Urutan yang keempat, imra'atan mata zawjuha walaha auladun sighar. Wanita penghuni surga berikutnya adalah seorang wanita yang mana suaminya meninggal dunia. walaha auladun sighar,
dan si janda ini memiliki anak-anak yang masih kecil. Imra'atan mata zaujuha, seorang wanita yang suaminya meninggal, artinya janda. Walaha aulad shighar, dan si janda ini ketika ditinggal mati suami, anaknya masih halus-halus, belum balik. Fahabisat nafsaha ala auladiha, kemudian si janda ini menahan dirinya untuk tidak kawin lagi, menahan dirinya untuk tidak menikah lagi demi anak-anaknya, demi membesarkan anak-anaknya yang masih halus. Warabbathum wa ahsanat ilaihim walam tatazawwaj khasyata an yadhi'u. Ia tahan dirinya demi anak-anaknya, ia didik anak-anaknya yang masih kecil dan berbuat baik kepada anak-anaknya, kemudian tidak mau menikah lagi karena takut anak-anaknya akan terlantar. Ini wanita keempat penghuni surga. Imra'atan mata zaujuha, seorang wanita yang ditinggal mati suami, janda. Walaha aulad shighar, berisi anak-anak yang masih halus. Anaknya halus-halus, kehilangan abah dah. Fahabisat nafsaha ala auladiha, si perempuan pun memilih untuk menahan diri, memilih menjadi single mother. Tahulah single mother? Artinya menjadi orang tua yang sendiri. Inya didik anak-anaknya, warabbathum wa ahsanat ilaihim, inya makani, inya penuhi kebutuhan anaknya semampu inya. Walam tatazawwaj khasyata an yadhi'u, kada mau dulu menikah lagi karena takutan anaknya bakal terlantar. Jadi janda ini berpikir, kalau aku kawin lagi, anak-anakku masih halus, kalau pina kada cocok dengan abah nang hanyar, kalau pina kena kasar abahnya yang hanyar, abah tiri mereka. Karena mau bagaimanapun karakter manusia, karakter lakian yang ngaran lain anak sorang, beda perlakuan terhadap anak sorang, darah daging sorang. Banyak kalau biar melihat berita-berita bebinian nang janda besi anak halus kawin pulang, akhirnya anak-anaknya yang terdahulu ini dipukuli abahnya, dicucuk rokok, dipukuli, mata bengkak, ada dimakani sepuasnya, kurus awak, karena lain anaknya. Seandainya bebinian ini memilih menahan diri untuk kada kawin dulu sampai balik anaknya ganalan, ini nang bakal menjadi wanita surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat hadis Rasulullah bersabda, "Harramallahu ala kulli adamiyyin al-jannata an yadkhulaha qabli." Allah mengharamkan bagi tiap manusia untuk masuk surga sebelum aku masuk terlebih dahulu. Ujar Nabi, kada mungkin orang selain aku berdahulu masuk surga. Kada boleh, haram, kecuali aku berdahulu masuk, hanya yang lain umpat setelah aku, maksud Nabi. Pahamlah? Ghaira anni anduru an yamini fa idza mura'atun tubadiruni ila babil jannah. Hanya saja ketika kelak aku hendak masuk surga, parak dah masuk pintu surga,
tiba-tiba aku melihat sebelah kananku ada seorang perempuan yang tergesa-gesa ingin mendahuluiku, ingin masuk dalam pintu surga. Fa'aqulu ma li hadhihi tubadiruni. Aku pun berkata, ajar Nabi, siapakah gerangan perempuan ini yang ingin mendahuluiku masuk pintu surga? Artinya sebelah kanan Nabi, meimbangi Nabi, hendak terdahulu masuk surga. Fayuqalu li, kemudian dikabarkanlah padaku tentang perempuan tadi. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, hadhihi imra'atun kanat hasna'a jamilatan. Perempuan yang ingin masuk surga berbareng langsung denganmu, tak umbai denganmu. Ini adalah perempuan yang ketika di dunia hasna jamilah, parasnya cantik, bungas, langkar, tapi janda. Wa kana indaha yatamalaha, dan ketika inya janda itu, statusnya janda, ditinggal mati suami, inya memiliki anak-anak yang masih kecil, anak-anak yatim, abahnya meninggal. Fasabarat alaihinna, si wanita cantik janda ini pun sabar untuk membesarkan anak-anaknya terlebih dahulu. Hatta balagha amruhun alladhi balag, sampai anak-anaknya ganal, mandiri seorang, hanya inya memikirkan kenyamanan dirinya menikah lagi. Fasyakarallahu laha dzalik, gara-gara kesabarannya untuk kada menikah lagi, menunda-nunda sampai anaknya ganalan balik, gara-gara ini Allah bersyukur kepadanya, Allah terima perbuatan baiknya tersebut, sehingga inya pun berbarengan dengan pian atau langsung di belakang pian masuk ke dalam surganya Allah. Bebinian yang cantik, bungas, artinya ketika ditinggal mati suami masih anum. Bukan cuma masih anum, hasna jamilah, cantik, bahasa kamu tuh kencang, masih kayak bujang. Hasna, baik rupanya, bagus tubuhnya, cantik, parasnya. Janda tadi ditinggal mati oleh suaminya, berisi anak. Ada beberapa anaknya halusan masih, kada hendak inya kawin. Padahal biasanya nang kayak itu lambat mengucap, banyak nang melamar. Karena banyak lelaki-lelaki itu mengincar para janda nang masih cantik. Banyak. Tapi nya kada hendak kawin dulu. Sampai anak-anaknya ganal, sampai anak-anaknya besar, balik, mandiri, hanya memikirkan kepentingan pribadinya, hanya memikirkan nasibnya, hanya mencari pasangan lagi. Artinya berpuluh tahun dahulu mengganalakan anak, hakun hidup sorangan, mandiri demi mengganalakan anak. Karena itu tadi, kalau kawin dengan laki-laki lain, anak bisa telantar, kada tagaduhi anak. Bisa jadi pula suaminya, ayah tiri bagi anak-anak pun jahat kena lawan anak-anaknya. Karena nangaran lakian pada umumnya nang diincar mamanya, lain anakku juga gitu aja. Bahkan kalau melihat di berita aja dulu, ada nang saking gilanya, nang umahnya pun gila juga, karena merasa nih anak laki terdahulu, laki kedada lagi, bersekongkol dengan suami hanyar. Untuk apa? Menggaringakan anak sampai meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Ada kejadian itu. Adapun bebinian yang sabar, kada hendak menikah lagi sampai anaknya mandiri balik, hanya menikah lagi, ini nang termasuk 4 wanita surga. Lakian bang dek ya pak. Nah. Lakian ditinggal mati bini, anak halusan masih kayak apa? Apakah sama kayak ini?
sabar aja sampai berlumut. Sampai anak balik. Beda kasus kalau lakian. Kalau lakian ini justru yang lebih pas menggaduhi anak-anak yang halus belum balik itu binian. Artinya ketika ditinggal wafat bini, anak masih halus, afdolnya cariakan umanang hanyar. Karena laki itu begawi bakal di luar rumah. Carikan umanang hanyar, tujuannya bukan syahwat, tapi mendidik anak-anak yang halus. Cari nang tatuha pada seorang 20 tahun gak? Sekira anak kita tuh digaduhi, dimakani, bujur-bujur. Cari nang kira-kiranya penyayang, kira-kiranya baik, apik lawan kekanakan. Biar tuha pada seorang. Tujuan kita untuk menjaga anak, bukan syahwat. Mencari nang anu bisa berdampak kada baik juga karena lawan anak. Karena lakian itu bekerja di luar rumah. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun bersabda, wa ammal arba'atul lawati finnar famra'atun baghiyatul lisan ay fahishatuhu ala zawjiha in ghaba anha zawjuha lam tasun nafsaha wa in habara adathu bimaddil hamzati ay aghdabathu min ghairi dambin bilisaniha. Adapun 4 wanita penghuni neraka. Nah, hanya masuk kepada 4 wanita penghuni neraka. Tadi 4 wanita penghuni sorga. Pertama, afifah, menjaga kehormatannya. Yang kedua, taat pada Allah dan pada suami. Yang ketiga, berisi anak banyak, tapi sabar mengganalakan dan qanaah dengan pemberian suami yang sedikit, serta memiliki rasa malu. Yang keempat, perempuan janda yang anaknya masih halusan, kemudian inya cantik, tapi kada anak menikah lagi, sampai anaknya mandiri ganalan, hanya memikirkan kepentingannya seorang. Itu 4 wanita surga. Adapun 4 wanita yang letaknya di neraka. Pertama, famra'atun badiyatul lisan, wanita yang lidahnya jahat, yang lidahnya atau pamuntungannya fahisyah. Ketujuh, sesumbar-sesumbar dengan pandiran-pandiran yang menyakiti hati suami. Atau bahasa kampung, nguntung beberang. Itu binian pertama nang letaknya neraka. Pamuntungan beberang. Ala zaujiha, perempuan yang muntungnya pembarang kepada suaminya sendiri. In ghaba anha zaujuha lam tasun nafsaha. Ketika suami kadada di rumah, ketika suami kerja, ketika suami keluar rumah mencari rezeki, si perempuan ini tidak menjaga dirinya, tidak menjaga kehormatannya, selingkuh, belelekan lawan tetangga, beteleponan lawan mantan, bervideo callan lawan brondong. Taulah brondong dia, lakian yang masih anum. Ketika suami kerja, suami begawi, anggaplah di perusahaan, di kelanis 2 hari kada kau bulik. Dalam 2 hari ini inya di rumah kagatalan binian miang. Tetanggalah dikidipi mata, paman pento pinagagah digoda.
mantan bahari dihubungi video call, chat dan yang lain. Nah ini masuk kategori pertama wanita neraka. Pemuntungan beberang lawan laki, laki tulak inya kada menjaga kehormatan. Wa in hadara adathu bilisaniha. Ketika suami pulang, suami bulik mengganggu suami dengan pemuntungannya. Babaya batis suami masuk lawang sudah lawasnya bulik. Dasar lalakian kada tahu diri. Gas habis pasang. Langsung pemuntungan. Kada tahu laki ini tapaluh datang manurih. Kada tahu laki ini tapaluh datang perusahaan. Kada tahu nang laki ini uyuh mencari rezeki, kapacahan ban. Hanyar bebaya sampai rumah diganggu dah dengan pemuntungan nang bebarang. Kada berpikir laki ini uyuh, kena dulu mengisahkan problem-problem dapur. Tenangkan dulu kepalanya, santayakan inya duduk lo, ulahkan kopi sampai damai tenang, hanyar kisahkan gas habis. Panci lumbus. Tikus beranak, hanya harus problem-problem kisahkan. Nah ini damai. Ini bebaya batis masuk sudah problem. Hanya lelaki itu bulik begawi. Masalah ada di kantornya macam-macam, dimamai bos, dimamai atasan, ban pacah kendaraan, kehujanan, parak sambar patir, parak kuburi pohon parak rabah. Banyak masalah sampai rumah tambahnya masalah. Panci tumbus, kompor meledak, tikus beranak, dan problem-problem lain. Kaina tenang kami. Ini wanita neraka. Pemuntungan bebarang lawan laki. Laki tulak, inya selingkuh, laki datang disambati. Na'udzubillah min. Bahkan disebut min ghairi dzambin. Inya menyambati laki. Bebarang muntung lawan laki, padahal laki kada salah, min ghairi dzambin. Inya benar, biniannya benar, nang mencari masalah. Nah ini wanita penghuni neraka tadi. Katujuh baulah wal lawan laki. Lagi damai, lagi santai, inya nang mencari masalah. Qala Umar ibn al-Khattab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ayyuma imra'atin rafa'at sawtaha ala zawjiha illa la'anaha kullu syai'in talat alaihi syamsu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun yang mengangkat nyaring suaminya kepada suaminya, wanita manapun yang mengangkat nyaring suaranya kepada suaminya, illa la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu, mengecualikan segala makhluk yang terkena sinar matahari akan melaknat wanita tersebut. Sayyidina Umar ibn al-Khattab berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin, wanita manapun, istri manapun, rafa'at sautaha ala zawjiha, mengangkat suaranya nyaring kepada suami, alias menguciaki laki, berteriak ke hadapan suami, illa mengecualikan la'anaha kullu syai'in tal'at alaihi syamsu, segala makhluk yang terkena sinar matahari ketika terbit akan melaknat wanita tersebut. Pepohonan, dedaunan, gugunungan, hewan-hewan, burung, makhluk apapun yang terimbas kena sinar matahari di pagi hari melaknat wanita semacam itu. Yang rafa'at sautaha, mengangkat nyaring suara di hadapan suaminya. Abahnya tamparlah,
Itu banget lagi. Mengangkat suara lebih nyaring dari suami. Ketika berkelahi kah, bertengkar kah, atau mengiau, menyuruh bulik. Nah ini dilaknat makhluk hidup yang terkena matahari. Jangan dibiasakan binian itu mengangkat suara nyaring, bemamai. Lalu kayak apa, Beb? Sudah kebiasaan jar binian kami ini bemamai bakuciak. Kayak apa bentuk bemamai supaya kada bakuciak? Baha hampas. Kada suara nang itu, tapi benda nang dihampas. Cuma rusak benda, jangan juga. Intinya kita sebagai para suami ketika beisi bini nang sudah kebiasaan suara nyaring bemamai, pertama sampaikan riwayat semacam ini. Hati-hati pian, jangan kayak itu. Dalam agama Islam ada aturan, kalau pian sebagai istri bakuciak, sarik kah lawan ulun, atau sarik gara-gara ini itu, lalu sarik lawan ulun mengangkat nyaring suara, kalau pian dilaknat. Kemudian kita pun sebagai suami jangan memancing-mancing emosinya, jangan cari masalah. Kalau terlanjur dikuciaki, banyak-banyak memaafkan dia. Karena pada intinya tergantung ridho suami. Kalau suami ridho memaafkan, insya Allah kada mudarat perbuatan istri tadi nang melewati batas. Ini yang pertama, wanita neraka, badiyatul lisan, pemuntungan beberang, pemuntungan kotor terhadap suami. Suami kadada inya selingkuh, suami ada disambeti. Yang kedua, wa imra'atun tukallifu zaujaha ma la yutiq. Perempuan neraka yang kedua adalah perempuan yang membebankan suaminya sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh suami. Membebankan pada suami sesuatu yang kada mampu. Imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutiq. Seorang istri yang membebankan, memaksakan kepada suami sesuatu yang suami kada mampu untuk menggawinya. Yang begini contohnya, seorang istri kebanyakan melihat media sosial yang diitihi selebritis liburan di luar negeri, Singapura, bopoto seakan benganga melihat singa nang mengeluarkan banyu, itu nang diitihi nang bini. Melihat selebritis ke Eropa, melihat selebritis jalan-jalan di Hong Kong ini dan itu. Lalu kepengen juga kayak itu. Sedangkan suami ini ada batasan kemampuan dalam bercari. Inya bercari selama ini kau menghasilkan sebulan 3 juta contohnya. Lumayan lah. Tiba-tiba suami ini dipaksa oleh nang bini. Ujar nang bini, kayak pacarannya liburan kena kita harus ke Singapura berjalanan. Ulun hendak juga berselfie kisah benganga menyambut banyu singa. Padahal 3 juta gaji bulanan suami itu sudah jelas anggarannya kemana. 1 juta ongkos sekolah anak contohnya. Anak 3. Untuk ini itu. Belum ini pembelajaran baru. Nukar baju, buku-buku hanyar dan yang lain. Sisanya gasan perkakas dapur dari 3 juta tadi contohnya. Sisanya lagi menambah ban kendaraan pecah, ganti oli kendaraan, membujuri setang bengkok, rabahi pohon para, macam-macam dah pengeluaran. Nang bini memaksa kayak pacarannya liburan bulan kena kita ke Singapura, banyak benar biaya, tiket, molah paspor,
kemampuan suami membawa berjalanan titikas kaluawara contohnya, atau amun tay melihat itik. Aduh sanang singa di Singapura itikin harap pada singa, dipaksakan sampai ngucap pokoknya ulun hendak ke sana. Nah ini wanita neraka, memaksakan suami sesuatu yang inya kadang mampu. Kalau pian kadang mampu mewujudkan kehendak ulun, raya jadi suami ulun, dapatnya laki emosi, ayuha, aku lapas sih kan. Setelah dilapas kada payu sama sekali biniannya. Jangankan ke Singapura, ke amuntai kada ada lagi nang membawa hapuk. Makanya pemuntungan dijaga. Tina mesti aku amun cara lawan ikan payu wae ada nang bubuan bos batubara mahandaki. Cara min. Ini yang kedua ingatakan. Bebinian yang memaksakan pada suami sesuatu yang di luar jangkauan kemampuan suami. Tapi tetap mahwa pokoknya harus ini. Ulun hendak ini. Pokoknya kita harus diisi mobil roda 4. Muyak dan ulun berkendaraan berhujan. Naik kendaraan pian ini Jupiter Jet. Atau Honda Beat. Pokoknya tahun kena roda 4 sudah tahu penghasilan suami kayak apa, gawian suami kayak apa, disuruh becuntan kah suami itu? Atau disuruh jadi maling kah suami? Pokoknya lo kada tahu cariakan duitnya. Nah, itu setan bampik melihat binian gitu. Oh, aja setan. Ini calon kawanku di neraka. Naudzubillah min. Qala Abu Dzar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna imra'atan 'abadat 'ibadata ahli samawat wa ahli al-ard, thumma adkhalat 'ala zawjiha al-ghamma min jihatin nafaqah, illa ja'at yaumal qiyamah wa yaduha maghlulatun ila 'unuqiha wa rijluha muqayyadatun wa sitruha mahtukun. Wa wajuha kalihun wa tu'alliqu biha malaikatun ghilazun syidad yahwuna biha finnar." Na'udzubillah. Sayyidina Abu Dzar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna imra'atan 'abadat 'ibadata ahli samawat wa ahli al-ard." Sesungguhnya seorang istri yang beribadah dengan ibadah seluruh penduduk langit dan beribadah dengan ibadah seluruh penduduk bumi. Babinian yang ibadahnya banyak benar mengalahkan penduduk langit dan bumi. Namun kemudian ada khalat ala zaujihal ghab min jihatin nafaqah, membuat suaminya berpikiran sakit kepala gara-gara si istri ahli ibadah ini menyoal perkara nafkah suami, merasa kurang atau membebankan di luar kemampuan suami. Nah kayak tadi contohnya, menuntut hal-hal yang kada kau dijangkau suami, walau ahli ibadah binian tadi mengalahkan ibadah penduduk langit dan bumi. Illa ja'at yaumal qiyamah wa yaduha maghlulatun ila unuqiha wa rijluha muqayyadatun wa sitruha mahtukun wa wajuha kalihun. Mengecualikan wanita tersebut hari kiamat, tangannya akan terikat sampai lehernya, kakinya akan terikat pula mengelilingi tubuhnya, dan aib-aibnya akan ditampaikan Allah Ta'ala, dan wajahnya akan suram kada nyaman dilihat hari kiamat. Wa tu'alliqu biha malaikatun ghilazun syidad yahwuna biha finnar. Dan malaikat-malaikat yang wajahnya seram akan bergantungan di tubuhnya, menarik dan membawanya agar masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kurang apa? Binian yang ahli ibadah, bahkan ibadahnya mengalahkan seluruh penduduk langit.
Ibarat dahi itu sama warna karpet. Saking rancak sujudnya tuh. Puasanya hari-hari kalah tuh bang. Ahli langit, ahli bumi. Tapi sekali inya menyoal nafkah suami, merasa kurang padahal cukup, hendak berlebihan menuntut sesuatu yang kadakawa dijangkau suami karena ada batas kemampuan. Tangannya akan diikat binian tadi, batisnya diikat hari kiamat. Kemudian lagi aibnya mahtuk dibuka Allah Ta'ala, ditampaykan ke seluruh orang. Ini aib-aibnya di dunia. Na'udzubillah. Wa wajuha kalih, wajahnya suram binian tadi, walau buas di dunia. Kemudian malaikat-malaikat yang seram akan menariknya, menjatuhkannya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min. Memasukkan pikiran yang berat kepada suami karena menyoal masalah nafkahnya. Makanya tadi yang kedua, bebinian ahli neraka yang kedua adalah bebinian yang memaksakan pada suami sesuatu yang kadang mampu digawi oleh suami. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Insyaallah di perjumpaan berikutnya kita lanjutkan yang ketiga dan yang keempat, gambaran dari wanita penghuni neraka.